Gimana sih Dan taunya mindset saya ini udah bener atau masih salah? Dan apa yang harus saya lakukan? Alright guys, video kali ini karena kemarin saya barusan posting sih di YouTube saya gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin mindset sebenarnya kita selalu kayak mindsetmu salah, mindsetmu benar, chicken mindset dan sebagainya gitu kan. Jadi seolah-olah ada ukuran tertentu untuk mengukur sebuah mindset. Nah, pertanyaan yang masuk ke saya adalah gimana sih Dan taunya mindset saya ini udah benar atau masih salah? Dan apa yang harus saya lakukan? Nah, itu pertanyaan yang sering sekali masuk ke saya sih. Jawabannya simple teman-teman, saya udah nulis di sini panjang lebar begini ya. Jadi sebenarnya ngukurnya simple sih. Kalau hidup Anda banyak strugglingnya, banyak susahnya di hidup Anda, jelas mindset Anda banyak salahnya. Gitu aja. Itu ukurannya kayak begitu. Saya nggak bisa memaksakan atau mematok bahwa mindset saya adalah yang terbaik untuk Anda. No, bukan itu. Ya, mindset orang itu terkait dengan dirinya masing-masing. Karena goal Anda dan goal saya beda, men. Kalau goal Anda adalah hidup cukup dengan gaji 100 juta dan sebagainya, well, kalau itu tercapai ya sudah gitu. Tapi kalau goal saya adalah lebih besar, di mana itu lebih besar banget, dan saya hanya mencapai kecil 10%-nya, 20%-nya aja, ya berarti saya ada yang salah dong. Kan tergantung balik ke Anda masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya bahwa mindset saya benar, mindset Anda salah. No. Ukurannya adalah kalau hidup Anda itu banyak susahnya, artinya adalah mindset Anda banyak salahnya. Itu dulu yang harus dipahami. Ya kalau mindset Anda benar, hidup Anda udah enak dong. Gak usah ngomong yang lain-lain gitu kan. Gak usah ngelihat yang lain-lain gitu. Udah benar yang dilakukan, udah benar. Kenyataannya kan banyak yang salah. Nah, contohnya adalah kemarin ketika ngobrol-ngobrol, selalu ngomongnya kayak gini, Dan kalau kayak bisnismu mah enak ya bisnismu ya. Bikin Tribelio gak ada saingan. Bikin list building black book gak ada saingan. Kemudian bikin Bonels juga enak gitu. Nah ini kan mindset yang ngaco banget ya. Kalau misalkan Anda mengatakan bahwa bikin Tribelio itu enak banget, kenapa Anda gak bikin? That's question. Saya balikin aja. Kenapa Anda nggak bikin? Kalau Anda tahu, Dan makanan itu enak banget, Anda udah makan itu. Kalau Anda bilang, Dan film itu bagus banget, lu udah nonton tuh film, gitu kan. Tapi kalau bilang, Dan bisnis lu enak banget ya, tapi nggak ngelakuin, itu apaan? What is the mindset? Apa mindset di belakang mengatakan bahwa bisnismu enak banget? Hanya untuk meratapi bahwa bisnis saya nggak enak gitu. Nah itu kan meratapi atau apapun itu adalah sesuatu mindset yang salah. Kalau bisnis Anda nggak enak, ada dua pilihannya, diperbaiki jadi enak atau ditinggal. Ya kan? Kalau hidup Anda nggak enak, ngapain dipertahankan? Itu pertanyaan dasarnya. Dan nggak semudah itu dan sebagainya. Saya nggak mau ngebahas itu dulu. Ini kita ngomong mindset, kita nggak ngomong teknis caranya. Oke? Karena mindsetnya mesti benar dulu, baru kita mikirin caranya. Kalau memperbaiki bisnis ya ada caranya, of course ada business coach dan sebagainya. Not me, tapi ada banyak di luar sana service, consulting dan sebagainya untuk ngebantuin. Jadi misalkan yang perlu diperbaiki apa? Finance-nya, tax-nya misalkan, atau sales-nya, atau CEO-nya, atau manajemennya, atau SOP-nya, atau rekrutmennya. Itu semua ada consulting-nya, ada service di luar sana yang ngebantuin Anda cari orang, itu semua ada. Nggak, Anda butuh modal, ada investor gitu. Jadi ada semua kalau memang mau diperbaiki. Itu kalau memang diperbaiki. Tapi intinya adalah saya nggak mau ngebahas itu. Saya ngebahasnya adalah ketika Anda mengatakan bahwa Dan bisnis lu enak, bisnismu lebih enak. Terus kenapa lu ngerjain bisnismu kalau gitu? Nggak masuk akal kan? Ya, kalau Anda tahu tempat itu nggak enak, ngapain didatengin, dipelihara bertahun-tahun dengan banyaknya alasan yang membuat Anda tidak bisa keluar dari situ. Apakah mau mati sampai mati mau di situ terus, nggak enak terus gitu. Jadi kalau ditarik panjang ke depan, kalau tahu bahwa kondisi Anda nggak enak, dan Anda tidak melakukan apapun untuk mengubah itu, either memperbaiki atau mengubah atau keluar, maka sampai mati hidup Anda juga nggak enak. Is that what you want, guys? Itu pertanyaannya kayak begitu. Atau kadang-kadang mengatakan kayak gini, Gua bukan lu, Dan. Aku nggak sehebat kamu atau apapun itu. Gak penting, men. Gak penting kayak gitu. Karena anak saya lahir nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis, udah. Ya kan, yang repot orang lain gitu. Tapi selama dari anak kecil sampai dewasa, dia dilengkapi dengan banyak skill. Anda sekolah dilengkapi dengan banyak skill. Kalau nggak mau belajar di sekolah, fine, belajar di luar. Yang penting Anda punya banyak skill. Nah, skill apa yang harus dilengkapi? Ya terserah Anda tuh. Nggak harus sama kayak saya. Kalau saya punya mindset bahwa, oke, kenapa saya fokus di marketing? Semua bisnis butuh marketing. Nah, saya punya alasan nih. Kenapa saya mendalamin skill marketing atau sales and marketing? Karena saya melihat bahwa semua bisnis pasti butuh marketing and sales. Selesai. Dan itu skill saya. Dan semua orang juga butuh finance. Ya of course, tapi saya nggak punya passion di situ. Passion saya di sini. Jadi saya tahu
Apa skill yang harus saya develop? Pertanyaannya adalah kalau Anda mengatakan, Dan saya nggak bisa jualan kayak kamu. Menurutmu jualan penting nggak? Kalau menurutmu penting, jualan itu bisa menghasilkan uang dan itu penting, kejar skill itu. Apapun yang harus Anda lakukan. Pokoknya intinya adalah dalam waktu 6 bulan Anda harus jago jualan, gitu aja. Apapun caranya. Habis itu di breakdown. Bukan bisa ngomong. Ada, saya punya, kemarin saya udah kasih tahu ada CD-nya Romy Rafael. Dan kalau Anda takut ngomong sama orang pakai CD itu. Istri saya pakai CD itu 4 hari udah pengen ngomong. Sekarang udah sering banget dia live di YouTube, di Instagram, diundang ke sana kemari. Dari sebelumnya cuma ibu rumah tangga yang cuma bisnis online pakai Facebook Ads doang. Sekarang udah bisa ngomong dia gitu, nggak ada masalah. Memang bukan content creator kayak saya, tapi diundang itu udah nggak ngabur gitu. Itu yang paling penting kan. Jadi sales di breakdown lagi. Apa skill yang Anda nggak punya itu di breakdown. Jangan bilang orang lain hebat. Ya jelas lah orang lain udah training bertahun-tahun. Saya jualan udah 26 tahun. 26 tahun. Dari tahun 94 ya. 94 saya udah jualan. Jadi kalau saya misalkan lebih hebat dari Anda yang baru mulai kemarin, ya of course lah 26 tahun versus sebulan, ya jelas gitu kan. So what you need to do adalah jangan ngomongin orang lain lebih hebat. Why? Karena udah pasti gitu, gak usah dibahas. Dan itu membuat Anda jadi merasa Anda lebih parah, Anda lebih jelek. Gak perlu. Kalau Anda membuat orang lain lebih tinggi, otomatis Anda merendahkan diri Anda sendiri dan Anda melabel diri Anda jadi lebih rendah. Itu akan jadi penjara Anda sendiri. There is the problem. Ya, jadi jangan ngomongin kayak bisnis orang lain lebih enak gitu kan. Anda akan mengotak-ngotakkan bisnis Anda sendiri bahwa bisnis Anda lebih gak enak gitu. Jadi pikirkan apa yang mau Anda capai ke depannya. Kalau saya kalah dengan dia bisa skillnya bisa ini, bisa itu. Anda mau nggak belajar kayak gitu? Kalau mau kejar. Kalau nggak mau selesai, cari yang lain gitu. Intinya adalah Anda nggak boleh ngomong kayak begitu. Orang lain lebih hebat. Karena udah pasti gitu aja. Ya, jadi ngukur mindset itu pakai hasil. Bukan pakai benar salah, duitnya banyakan mana, nggak penting. Karena bagi orang yang misalkan monk gitu ya, pendeta dan sebagainya begitu, mungkin bagi mereka nggak bisnis dan money bukan ukuran mereka, maybe. Ya kan? Jadi kalau apakah mindset mereka salah? Ya nggak juga. Itu panggilan hidup mereka, teman-teman. Bukan panggilan hidup Anda. Jadi mikirnya adalah mindset itu cuman hasilnya seperti apa. Tuhan mau Anda bahagia, that's it. Urusan kaya nggak usah diukur pakai duit-duit. Itu sudah punya sendiri-sendiri lah. Itu goal Anda masing-masing lah. Nggak perlu dibanding-bandingin. Kalau yang lebih kaya berarti mindsetnya lebih benar gitu. Nggak juga, men. Nggak juga. Apakah dia happy? Ya, yang penting Tuhan itu cuma mau satu. Anda happy. That's it. Gitu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan, ini saya tulis di sini, saya garis bawain ya. Kalau Anda mengatakan bisnis orang lain lebih enak, bisnismu lebih enak, Den. Kamu lebih hebat dan sebagainya. Pertanyaan saya gini. Apakah statement itu membuat hidup Anda menjadi lebih baik? Apakah mengatakan orang lain lebih hebat? Atau lu mah hoki lah dapat duit kayak begitu, lu mah hoki dapat investor, lu mah kemarin baru denger dapat teman ada dapat investor kayak gede banget, gila, gede banget gitu kan. Di circle saya itu selalu membagikan kayak begitu, kayak teman dapat investor gitu, udah kayak saling berbagi kebahagiaan gitu. Semoga saya kecipratan, amin gitu. Bukan kayak ya lu mah hoki banget ya dapat investor kayak begitu. Kalau Anda bilang kayak begitu, ada banyak mengatakan hoki. Saya nggak terlalu percaya dengan hoki. Saya percaya adalah pemberian Tuhan gitu aja. Oke, jadi kalau hoki itu seolah-olah meniadakan Tuhan buat saya. This is just personal perspective. Yang kedua adalah kalau Anda bilang orang lain hoki, artinya Anda nggak hoki. Dan itu kalau sampai masuk ke bawah sadar bahwa Anda nggak beruntung, maka yang terjadi adalah ya seperti yang Anda percayai. Itu jadi problem berikutnya gitu. Nah, ketika Anda mengatakan orang lain, wah bisnismu enak mah, lu mah hoki mah, lu mah inilah gitu. Apakah itu membuat hidup Anda lebih baik? Atau itu cuma menyenangkan ego Anda sesaat? Dan ego sesaat tidak membuat hidup Anda lebih baik. Malah Anda ngejudge orang lain. Perjuangan mereka tidak Anda lihat, tapi Anda mengatakan hidup mereka beruntung. Mereka sukses karena beruntung. Dan itu jahat banget teman-teman. Karena perjuangan mereka juga keras loh. Mereka banting tulang dan sebagainya loh. Saya pernah dikatain orang kayak begitu. Dan lu gak tahu sih hidup gua sih. Lu mah hoki lah hidup lu kayak gitu. Itu mah kalau buat saya, itu saya malah tersinggung sebenarnya. Why? Karena perjuangan saya puluhan tahun dianggap buat dia cuma hoki. Jadi kayak seolah-olah gak ada artinya perjuangan saya seumur hidup. That sucks, man. Itu judgement yang jahat banget tuh. Lu gak tahu gitu kan. Sama-sama gak tahu, gak usah ngejudge. Kalau sama-sama gak tahu, gak usah ngejudge. Karena itu menyebarkan vibrasi jelek. Kalau Anda menyebarkan vibrasi jelek, ya ujung-ujungnya semuanya akan balik ke Anda. Semuanya Anda bilang orang lain beruntung, berarti Anda tidak. Berarti Anda menarik vibrasi bahwa Anda nggak beruntung. Ya udah,
terima aja kalau Anda nggak beruntung. Kayak orang lain selalu lebih hoki dari saya. Ya sudah, Anda akan mendapatkan itu. Jadi ingat baik-baik ya, intinya di sini. Jadi be ready. Kalau mindset Anda salah, siap-siap aja. Siap-siap, buka pikiran. Karena mindset itu ubahnya agak quite challenging gitu kan. Ya, butuh effort juga untuk mengubah mindset. Nggak semudah kayak langsung berubah. Teori itu gampang. Makanya ketika saya munculin di quote saya ini ya, di buku saya ini, ketika saya munculin quote di sini itu judulnya begini nih. Income datang dari action, bukan dari belajar. Jadi income datang dari action, bukan dari belajar. Nah, tapi semuanya butuh belajar. Maka kemarin tuh saya nyebutnya begini, kayak kemarin tuh ada yang ngomong kayak, "Dan, ini mah isinya teori doang," gitu. Saya ketawa dengar itu. Saya butuhnya praktek, katanya gitu kan. Saya bilang gini, kalau kamu butuh praktek, oke. Emakmu di dapur dari lu kecil sampai gede masak di dapur. Kamu ngelihat itu emakmu praktek. Sekarang lu jadi bisa masak sejago emakmu nggak? Nggak bisa juga kan? Ngelihat orang tua Anda masak selama sebulan, belum tentu bisa. Itu ngelihat orang praktek. Karena Anda butuh teorinya. Kalau kayak masak begini, garamnya segini, mericanya segini, gulanya segini, itu perlu gitu kan. Itu perlu teorinya, perlu itunya semua. Baru setelah Anda ngerti di kepala Anda ada teorinya, Anda baru praktek. Habis itu Anda coba-coba. Oh, kalau 5 gram itu segini loh tangannya gitu. Terus diicipin gitu. Masih diicipin. Diicipin kalau di buku ini istilahnya TOTE. Test, operate, test, exit. Ada semua di sini by the way teman-teman. Ya jadi teori itu dibutuhkan. Teori itu dibutuhkan. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya Anda mudah belajar. Tetapi income tidak datang dari belajar, tetapi dari action. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke mindset, mindset tidak akan berubah hanya karena Anda nonton video ini. Nanti begitu Anda tabrakan beneran, tabrakan maksudnya mindset Anda crash gitu kan, bahwa kayak ada kejadian di mana teman Anda tahu-tahu dapat investor ratusan juta, ratusan miliar, whatever kayak begitu, dan ada tahu-tahu kayak gitu di kepala Anda gitu. Nah, itulah ujian Anda sebenarnya. Jadi bukan teorinya bahwa orang lain harus gini. Begitu ada orang lain dapat investment, Anda happy atau Anda malah ngiri setengah mati dan habis itu vibrasinya negatif semuanya. Itu ujian Anda di situ. Jadi kalau Anda sudah tahu, siap-siap itu akan terjadi dan Anda take action. Literally take action. Jadi sebelum bereaksi terhadap sesuatu kejadian, Anda diam dulu, Anda pikirin, reaksi apa yang sebenarnya harus saya lakukan. Saya akan ngobrolin itu di lain video tentang cognitive behavior therapy. Itu keren banget sih kemarin. Alright, so hopefully video ini membuat Anda dapat wawasan bahwa mindset itu perlu tahu. Anda perlu melihat hasilnya, dan habis itu memperbaiki apa yang salah. Karena kalau hidup Anda banyak susahnya, mindset Anda banyak salahnya. See you next video, bye-bye.